Pernahkah kalian berpikir kenapa air yang awal-awalnya bening bisa tiba-tiba jadi keruh? Dan kenapa ada kerak putih di kamar mandi? Dan yang lebih aneh, kenapa tubuh manusia bisa membentuk batu ginjal? Kira-kira kenapa ya? Apa karena ada setan yang tiba-tiba ngubah itu? Atau karena ada magic? Wah, kayaknya kurang ada masuk akal ya. Tapi jawabannya ada di pelajaran kimia. With the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, saya Daiva Samahita Setiawan. Di video ini, kita bakal bahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Tenang, ini bukan sekedar rumus yang bikin pusing, karena ternyata konsep ini ada di sekitar kita setiap hari. Nah, kita harus tahu dulu apa itu kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan satu zat untuk larut dalam pelarut, biasanya air. Contohnya nih, gula yang gampang larut di air. Tapi kalau pasir, dia tetap jadi pasir kan walaupun diaduk sampai tangan pegel. Nah, dalam kimia ada zat yang cuma bisa larut sedikit. Kalau jumlahnya terlalu banyak, zat itu mulai membentuk endapan. Selanjutnya kita bahas KSP nih. Apa ya KSP itu? Nah, KSP atau hasil kali kelarutan adalah nilai yang menunjukkan batas maksimum suatu zat bisa larut. Kalau jumlah ion di larutan melewati batas itu, maka terbentuklah endapan. Bayangin ya, larutan itu seperti lift. Ion-ionnya adalah penumpangnya. Kalau lift masih kosong, semua bisa masuk kan? Tapi kalau udah penuh, sebagian harus keluar. Nah, keluarnya ion itu yang disebut endapan. Kita coba ambil contoh nyata. Misalnya kerak kamar mandi yang kayak tadi aku bilang ya. Kalian pernah kan lihat kerak putih di kamar mandi atau ketel air? Nah, hal itu terbentuk karena senyawa seperti kalsium karbonat yang memiliki kelarutan rendah, sehingga lama-lama mengendap. Contoh lain nih yang di dalam tubuh kita, misalnya batu ginjal. Di dalam tubuh manusia juga bisa terjadi pengendapan mineral tertentu yang akhirnya membentuk batu ginjal. Jadi ternyata tubuh kita juga punya drama KSP sendiri. Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, yang pertama-tama kita harus kenalan dulu dengan konsep kelarutan yang dilambangkan dengan S. Bayangkan sebuah wadah memiliki kapasitas maksimal untuk menampung tamu. Nah, kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang bisa berbaur atau larut dalam pelarut sampai mencapai titik jenuh. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus sederhana, yaitu S sama dengan N per V, di mana N adalah mol zat dan V adalah volume pelarutnya. Nah, contohnya, bayangkan garam dapur atau NaCl punya batas kelarutan 36 gram per 100 gram air. Kalau kalian masukkan 36 gram, dia akan larut sempurna kan? Tapi coba masukkan 37 gram. 1 gram terakhir itu tidak akan pernah larut. Dia akan tetap menjadi padatan karena kapasitas airnya sudah penuh. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua zat diciptakan sama dalam air. Ada dua realitas yang berbeda di sini. Yang pertama ini ada yang si mudah larut, contohnya NaCl. Zat ini sangat ramah dengan air. Begitu masuk, 100% langsung terurai menjadi ion. Reaksinya searah atau irreversible. Sekali larut, dia tidak akan kembali jadi padatan selama airnya cukup.
batas larutnya pun sangat tinggi. Yang kedua, ada si sukar larut. Contohnya seperti AgCl. Nah, yang ini lebih rumit. Zat sukar larut ini pemalu, hanya sedikit sekali yang larut. Sisanya tetap dalam wujud padat. Disinilah terjadi fenomena unik yang disebut kesetimbangan. Padatan dan ion-ion terus bereaksi bolak-balik secara dinamis. Reaksinya bersifat reversibel karena batas larutnya yang sangat rendah. Nah, sekarang kita coba perhatikan rumus di layar ya. Nah, kita bisa tahu di sini kalau KsP adalah hasil kali konsentrasi kation dan anion yang sudah dipangkatkan dengan koefisiennya. Tapi ada satu catatan penting. Abaikan yang padat atau solid. Kenapa? Karena zat padat konsentrasinya tetap. Jadi kita cuma fokus ke ion-ion yang berenang di dalam larutan jenuh saja. Sekarang, gimana cara kita menghubungkan kelarutan yang simbolnya S dengan angka KsP? Kita nggak perlu bingung, ikutin aja 3 langkah simpel yang udah aku tulis di sini. Yang pertama adalah kita menulis reaksinya. Kita akan memecah senyawanya menjadi ion-ion penyusutnya. Nah, yang kedua adalah distribusi S. Gunakan perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya X, maka konsentrasinya jadi XS. Nah, yang ketiga itu ada substitusi. Dengan memasukkan nilai tadi ke rumus KsP. Hasil akhirnya, kita akan mendapat rumus cepat universal, yaitu KsP sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y. Nah, selanjutnya kita lanjut ke matriks translator. Nah, supaya kita makin bisa, kita lihat pola atau matriks translatornya ya. Teman-teman gak perlu hitung dari 0 setiap saat, kita bisa lihat polanya. Kalau ada 2 ion seperti BaSO4, rumusnya simpel banget. KsP sama dengan S kuadrat. Kalau 3 ion seperti CaOH2, rumusnya jadi 4S pangkat 3. Bahkan kalau kompleks sampai 5 ion seperti Ca3PO42, kita langsung pakai 108S pangkat 5. Jadi cukup hitung jumlah ionnya dan kalian langsung tahu rumus KsP-nya. Nah, selanjutnya ada 5 variabel utama yang mengendalikannya. Yang pertama di sini ada suhu. Semakin panas, gaya antar molekul melemah, kelarutannya pun naik. Yang kedua ada jenis pelarut. Ingat prinsip like dissolves like. Polar suka polar. Yang ketiga ini ada pH. Senyawa basa lebih betah larut di lingkungan asam. Yang keempat ada ion kompleks. Ion kompleks bisa meningkatkan kelarutan secara drastis. Yang kelima ada ion senama. Nah, ini adalah fokus utama kita hari ini, karena ia justru menurunkan kelarutan secara dramatis. Bagaimana cara kerja ion senama? Mari kita gunakan prinsip bejana U ya. Bayangkan, kita punya larutan jenuh AgCl. Di sisi kanan ada ion-ionnya dan di sisi kiri ada endapannya. Apa yang terjadi jika kita tambahkan AgNO3? Kita baru aja menambahkan ion senama berupa Ag+. Jadi ibaratnya menuangkan air di sisi kanan bejana, air akan mengalir ke kiri untuk mencari keseimbangan baru. Akibatnya kesetimbangan bergeser ke arah padatan AgCl. Jadi intinya, kelarutan atau S turun drastis agar nilai KsP tetap konstan. Ion senama membuat zat jadi lebih sulit larut. Nah, selanjutnya ada bukti matematis. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa dalam perhitungan kimia kelarutan dari senyawa aslinya sering diabaikan? Nah, kita lihat timbangan ini ya. Kita punya 0,5 m Ag+ dari luar atau AgNO3
dan hanya 0,00001 m atau S aksen dari pelarutan AgCl itu sendiri. Perbandingannya sangat ekstrim. Secara sistematis kita bisa tulis Ag plus total sama dengan 0,5 ditambah 0,00001 sama dengan 0,5 m. Jadi kesimpulannya, dalam kasus ion senama, kita cukup fokus pada konsentrasi senyawa yang mendominasi sistem. Nilai kelarutan senyawa yang sukar larut bisa kita abaikan karena saking kecilnya. Jadi, menghitung kimia tidak selalu rumit jika kita tahu mana yang prioritas. Selanjutnya ada ilusi reaksi pengendapan. Mari kita lihat premis dasarnya. Secara teori, reaksi perak nitrat atau AgNO3 dan garam dapur atau NaCl akan menghasilkan perak klorida atau AgCl yang bersifat sukar larut. Namun realitasnya tidak sesederhana itu. Senyawa sukar larut tetap punya batas toleransi. Jika konsentrasi ionnya masih sangat rendah, larutan akan tetap terlihat bening sempurna. Kita bisa hanya menebak. Kita butuh angka pasti yang disebut dengan QC. Selanjutnya ada matriks diagnostik. Bagaimana cara kita membaca situasi? Kita bandingkan QC atau kondisi aktual dengan KSP atau ambang batas kelarutan. Ada tiga skenario ya di sini. Yang pertama ini ada QC yang kurang dari KSP. Ini adalah kondisi belum mengendap. Pelarut masih punya kapasitas untuk menampung ion. Nah, yang kedua ada QC sama dengan KSP. Nah, ini adalah titik tepat jenuh. Ibarat berdiri di pinggir tebing, satu tetes aja tambahan zat akan langsung memicu endapan. Yang ketiga itu ada QC KSP. QC lebih besar dari KSP. Inilah fase mengendap. Konsentrasi sudah melebihi kapasitas sehingga kelebihan ion dipaksa berubah menjadi padatan. Lanjut ada blueprint analisis. Bagaimana alur kerjanya di laboratorium? Nah, kita bisa menggunakan 4 langkah presisi. Di sini yang pertama ada reaksi dan MBS. Kita lakukan stoikiometri untuk mencari tahu berapa mol sisa setelah pencampuran. Yang kedua, konsentrasi campuran. Ingat, volume berubah. Kita hitung molaritas baru dengan membagi mol sisa dengan volume total. V1 ditambah V2. Yang ketiga, uji QC dengan KSP. Disinilah validasi terjadi. Apakah secara fisik endapan akan terbentuk? Yang keempat ada ekstraksi massa. Jika terbukti mengendap, kita hitung selisih molnya dan konversi menjadi massa atau gram menggunakan massa molar atau MR. Pernahkah kalian bertanya, mengapa saat mencampurkan dua larutan, tiba-tiba muncul endapan di dasar gelas? Kita bayangkan sebuah gunung es seperti pada ilustrasi berikut. Apa yang kita lihat di permukaan atau endapan sebenarnya adalah tumpahan dari apa yang tidak bisa lagi ditampung oleh air. Kita punya mol total yang terbentuk, tapi air punya kapasitas maksimal yang disebut mol larut. Nah, selisihnya, apa yang tidak sanggup ditahan oleh air, itulah yang menjadi massa endapan. Nah, mari kita bedah lewat contoh nyata ya, seperti pembentukan kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, pada fase pertama, kita uji dulu kondisinya. Kita reaksikan Na2CO3 dengan CaOH2. Hasil perhitungan menunjukkan QC kita berada di angka 10⁻⁶, sementara ambang batas kelarutannya hanya 1,6 dikali 10⁻⁷. Karena QC lebih besar daripada KSP, sistem luber dan dipastikan terjadi endapan. Nah, sekarang kita lihat di fase kedua. Kita hitung massa fisiknya. Dari total 0,1 milimol yang terbentuk, air hanya sanggup melarutkan 0,04 milimol, berarti ada selisih 0,06 milimol yang membantu. Jika dikalikan dengan massa relatifnya, kita mendapatkan hasil akhir 6 mg endapan. Endapannya berupa padat. Nah, kita masuk ke arsitektur kejenuhan. Nah, di sini sebagai penutup, ada 3 pilar utama yang perlu kita ingat dalam mengontrol kejenuhan. Yang pertama itu penerjemahan KSP.
Ini merupakan formula absolut untuk kita untuk menentukan batas maksimal suatu zat bisa bertahan dalam bentuk larutan. Yang kedua, hukum ion senama. Ingat, kehadiran orang dalam atau ion yang sama akan memaksa kesetimbangan bergeser ke kiri. Larutan akan turun drastis meski nilai KSP-nya tetap. Yang ketiga ada prediksi QC. Ini adalah alat navigasi kita. Jika QC lebih besar dari KSP, bersiaplah melihat presipitat fisik. Nah, jadi kelarutan bukanlah batas statis yang kaku, melainkan kesetimbangan dinamis yang bisa kita ukur, kita prediksi, dan kita kendalikan. Sekian materi yang dapat Daiva sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika kelarutan barium sulfat adalah S mol per liter, tentukan KSP barium sulfat dalam S. Nah, di sini kita tulis dulu kesetimbangannya. BaSO4 bentuknya solid mengalami kesetimbangan menjadi Ba2 plus Aq ditambah SO4 2 min Aq. Nah, di sini koefisiennya 1 ya, berarti S, ini juga S, dan ini S. Sekarang kita hitung KSP-nya. Konsentrasi Ba2 plus dikali konsentrasi SO4 2 min. Ini kan S semua ya. S dikali S sama dengan S kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jika kelarutan kalsium fosfat adalah S mol per liter, tentukan KSP kalsium fosfat dalam S. Kita tulis kesetimbangannya. Ca3PO4 2. Bentuknya solid, ia mengalami kesetimbangan menjadi 3Ca2 plus Aq ditambah 2PO4 pangkat 3 min Aq. Nah, kita mau hitung KSP-nya ya. Di sini kan Ca3PO42 kan koefisiennya 1, berarti S. Ini 3S dan ini 2S. Nah, sekarang kita hitung KSP-nya. Konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi PO4 3 min. Nah, sama dengan ini kan tadi 3S ya, 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Kita pangkatkan 3 itu 27, S pangkat 3 dikali 4 S pangkat 2. 27 kali 4 hasilnya 108, S 3 tambah 2 5. Jadi hasilnya 108 S pangkat 5. Nah, ini adalah dua soal tentang hubungannya ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kelarutan perak klorida pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,87 mg dalam 200 ml air. Jika diketahui air Ag 108 dan Cl3 5,5, tentukan kelarutan dan nilai KSP dari perak klorida. Kita tulis yang diketahui. Di sini ada suhu atau T 25 derajat Celcius dan ml-nya 0,287 mg dan volumenya 200 ml air. Nah, sekarang kita hitung ml-nya itu rumusnya NL dikali MR. Kita hitung 108 sama 35,5 ini. 0,87 sama dengan NL. MR dari AgCl itu 143,5. Berarti 287 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan NL dikali 143,5. Nah, ini bisa dicoret. Coret jadi 2. Nah, jadi hasil NL sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 milimol. Nah, kalau kita sudah tahu NL-nya, kita cari S. S sama dengan NL per V. 2
2 kali 10 pangkat min 3 per volumenya 200. Coret-coret 100. Berarti jadinya ini sama dengan 10 pangkat min 5 mol per liter. Sudah ketemu kelarutannya. Sekarang kita tulis reaksinya AgCl ya. Mengalami kesetimbangan jadi Ag plus Cl min Ag. 10 pangkat min 5, ini juga 10 pangkat min 5, ini juga 10 pangkat min 5. Kita bisa hitung KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya sama dengan berarti 10 pangkat min 10 ya. 10 pangkat min 10. Semangatnya sudah ansur tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.